Oke, salam jumpa. Pada video kali ini kita akan membahas dan mempraktekkan pengolahan data eksperimen menggunakan REST model dengan metode pembekuan item. Oke, kita mulai saja. Jadi ini adalah data yang saya miliki seperti ini. Ini adalah data pretest dan juga ada data posttest. Nah, seperti ini. Nah, dalam metode pembekuan item ya, di dalam RAS itu, dalam metode pembekuan item itu, dua data ini dipisah ya, dipisah analisisnya gitu ya, dipisah analisisnya. Namun tingkat kesulitan item itu dibuat sama. Tingkat kesulitan itemnya itu dibuat sama, baik yang di pretest maupun yang di posttest. Makanya digunakanlah metode pembekuan item gitu ya, pembekuan item. Nah, bagaimana cara melakukan pembekuan item itu nanti kita akan mempraktekannya. Nah, jadi kita punya data ya, data seperti ini, data pretest dan data posttest. Nah, seperti ini ya. Nah, sekarang data ini akan saya impor ke Binstep dan menghasilkan dua coding atau dua sintaks ini, output pretest dan output posttest. Nah, sekarang langkah pertama dalam mempraktikkan pengolahan data eksperimen ini menggunakan metode pembekuan item. Pertama-tama kita running dulu data dari pretestnya ya. Kita running dulu ya data dari pretestnya. Jadi ini saya akan share saja data pretest ini ke Binstep. Nah, saya buka seperti ini ya. Oke ya, sudah seperti ini teman-teman. Nah, lalu langkah berikutnya saya akan mengambil data dari parameter itemnya atau tingkat kesulitan itemnya. Nah, saya akan ambil. Caranya kita ke output files, yang ini output files, lalu kita pilih dulu item file field selection. Nah, di sini kita akan clearkan dulu semua ya. Nah, kita hilangkan semua centangnya dengan pilih clear all. Lalu kemudian yang kita pilih itu hanya entry number sama measure-nya. Entry number sama measure-nya. Setelah itu klik OK. Nah, setelah itu kita kembali ke output files. Lalu kita pilih item file, e-file. Nah, seperti ini. Lalu kita pilih text editor, lalu text space separated fixed field. Yang ini. Oke. Nah, jadi ini kita klik dua ini. Lalu kemudian klik pilih permanen file, lalu kemudian klik OK. Lalu di sini saya kasih nama ancol item ya. Pembekuan item itu disebut dengan istilah item anchor ya, item anchoring. Nah, ini saya tulis saja anchor item ya, anchor item save. Nah, jadi ini dia, ini adalah item yang akan kita bekukan ya di pretest. Jadi nanti item ini ya, tingkat kesulitannya akan sama dengan di posttest. Jadi kalau misalnya di pretest ini item 1 itu dia nilai logitnya 1,58, maka di posttestnya juga 1,58 gitu. Nah, ini asumsi ketika kita melakukan pengolahan data eksperimen. Nah, dalam pengolahan data eksperimen yang ada pretest dan posttestnya, itu diasumsikan bahwa tingkat kesulitan itemnya itu sama baik di pretest maupun posttest, sehingga kita perlu melakukan pembekuan item. Jadi nanti tingkat kesulitan item di pretest itu sama dengan tingkat kesulitan item di posttest. Yang berbeda itu hanya pada tingkat perubahan dari kemampuan atau tingkat perubahan dari abilitas dari personnya. Itu yang berbeda. Tapi untuk tingkat kesulitan itemnya sama baik pretest maupun posttestnya.
Nah, ini kita sudah simpan ya. Jadi ini kita sudah simpan anchor itemnya. Kita tutup saja dulu ini. Selanjutnya saya buka yang output test, output post test. Nah, saya buka. Oh, maaf. Sebentar. Nah, maksudnya bukan ini ya, bukan seret ke WinStep-nya, tapi saya buka ini, buka output post testnya. Nah, kita akan memasukkan kita akan memasukkan anchor itemnya tadi ya. Anchor itemnya tadi. Nah, anchor itemnya kan yang ini. Nah, ini saya klik ya, ini saya klik di sini. Nah, ini nama filenya itu yang kita copy. Nah, nama filenya di copy, filenya kita copy, nama filenya. Lalu kita masuk ke output test. Nah, di sini kita ini saya dulu. Lalu kemudian kita paste di sini, di bawah dari white ini. Kita tulis saja item anchor file. IA file, item anchor file. Lalu pastikan yang tadi kita copy. Nah, ini anchor item. Lalu txt seperti ini. Karena kita ngambil dari dompet. Lalu ini saya save saja. Saya save. Oke. Nah, selanjutnya ini saya seret ke WinStep. Nah, ini jadi teman-teman. Saya seret ke WinStep seperti ini. Nah, ini jadi nanti di sini kalau teman-teman lihat di sini ada di bawah ini ada warning 12. Item anchors if in a file with no threshold anchor as a file. Jadi anchor item yang kita buat tadi itu tanpa membuat anchor untuk thresholdnya. Threshold itu kalau kita mau melakukan pengevaluasian skala peringkatnya. Nah, jadi kita hanya menganchor item filenya, tapi kita tidak menganchor thresholdnya, Android thresholdnya tidak kita anchor. Nah, kalau kita mau menganchor juga threshold anchor ini, maka kita perlu kembali ke ini, kemana, ke pretestnya ini, pretestnya. Nah, di pretestnya ini kita ke sini ke output files, lalu kita ke sini struktur threshold file as file yang ini. Nah, lalu kemudian kita pilih yang ini text editor dan temporary. Oke. Nah, ini kita masukkan thresholdnya, anchor threshold, lalu kemudian save. Oke, ini anchor thresholdnya, Android thresholdnya. Nah, jadi nanti kalau kita menganchor threshold ini, maka threshold Android thresholdnya itu antara pretest dan posttest itu sama thresholdnya, seperti itu. Oke, selanjutnya saya tutup. Nah, sekarang saya mau buka yang di posttestnya. Kita perhatikan apakah sama tingkat kesulitan item di pretest dan posttest. Kita lihat, pilih output tables, lalu pilih item entry. Nah, ini adalah posttestnya. Nah, teman-teman lihat di tingkat kesulitan item atau di parameter item ini, itu di belakang setiap nilai logitnya itu ada huruf A nya, itu artinya anchor. Nah, sekarang saya buka yang pretestnya. Saya buka pretestnya sama. Nah, sekarang teman-teman bisa lihat di pretestnya itu item pertama itu nilai measure-nya itu 1,58. Nah, sedangkan di posttest untuk item P1 itu nilainya juga 1,58. Sama. Jadi ini yang disebut dengan anchor file. Jadi tingkat kesulitan item baik di pretest maupun posttest itu dibuat sama ya. Makanya kita melakukan pembekuan item atau anchor item. Nah, ini. Jadi tingkat kesulitannya sama ini. Item 2 itu 1,80. Di posttest 1,80. Jadi sama semua. Sama semua. Nah, seperti itu. Nah, lalu langkah berikutnya ya. Langkah berikutnya
kita mau melihat perubahan tingkat ability dari personnya. Kita mau melihat perubahan tingkat ability dari personnya. Nah, ini penelitian ini adalah penelitian tentang kualitas hidup ya. Jadi kualitas hidup dari dari pasien stroke. Nah, jadi pasien stroke itu diberikan treatment. Jadi sebelum dia diberikan treatment, dia diberikan instrumen kualitas hidup untuk diisi. Nah, setelah diberikan treatment, dia kemudian diberikan lagi instrumen yang sama, instrumen kualitas hidup yang sama. Nah, lalu kemudian nanti dibandingkan kualitas hidupnya antara yang pretest sebelum mendapatkan treatment dan setelah mendapatkan treatment, seperti itu. Nah, sekarang kita ingin melihat perubahan tingkat kualitas hidupnya, perubahan kualitas hidup. Apakah setiap pasien itu mengalami perubahan kualitas hidup yang meningkat atau justru malah menurun? Perubahan kualitas hidup yang positif atau negatif. Nah, untuk melihat ini itu bisa dilakukan dengan RAS model. Nah, tapi ini tidak bisa dilakukan oleh classical test teori ya, atau teori tes klasik. Misalnya kalau kita menggunakan UGT. Nah, kita menggunakan UGT itu hanya untuk melihat perbedaan, apakah ada perbedaan kualitas hidup ya. Nah, nanti akan memunculkan nilai T, lalu kemudian p-value. Nah, nanti di situ baru kita lihat apakah ada perbedaan atau tidak. Kalau misalnya p-values-nya itu lebih kecil dari 0,05, maka bisa dikatakan ada perbedaan. Nah, tapi cuma sampai di situ, ada perbedaan saja. Tapi kita tidak bisa melihat secara mendetail apakah semua responden itu mengalami perubahan yang positif atau tidak gitu ya. Itu yang tidak ada di UGT. Nah, maka kita akan mencoba menggunakan RAS. Nah, untuk melakukan itu maka kita akan mengambil parameter personnya ya, parameter personnya. Caranya kita di pretestnya dulu kita ngambil ke output files, lalu saya pilih ini saja, saya pilih person p file, saya clear all saja, saya pilih yang entry number, nilai measure dan name or label ini hanya 3 ini. Oke. Lalu kemudian output files, lalu saya pilih yang person p file ini. Saya mau memunculkan Excel-nya, ini Excel-nya, saya pilih Excel. Lalu kemudian oke. Nah, ini saya pretest measure ya. Nah, ini pretest measure. Pretest measure. Nah, ini sudah muncul pretest measure-nya ini. Ini adalah pretest untuk measure-nya, untuk person-nya. Ini seperti ini. Sekarang kita buka yang post-test-nya, sama output files, person file ini. Kita clear all, kita hanya ambil entry number, measure. Oke, entry number, measure dan name or label. Lalu oke. Nah, selanjutnya ke output files, person p file, kita pilih Excel, lalu permanent p file. Oke. Nah, kita ini post test measure. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah ada 2 yang muncul, pretest sama post test. Nah, kita akan sandingkan pretest sama post testnya. Jadi ini yang ini saya akan copy saja, masukkan ke pretestnya, saya sandingkan. Copy, masukkan ke pretest yang ini. Ini saya paste di sini saja. Nah, paste di sini, lalu ini saya hapus saja. Ini saya hapus, delete. Nah, ini sudah saya sandingkan antara ini pretest, ini post test. Nah, ini kita lihat selisihnya. Kalau ini selisihnya ini positif, maka berarti mengalami peningkatan. Nah, caranya itu untuk melihat selisihnya itu kita kurangkan antara post test dengan pretestnya ini, kita kurangkan. Nah, seperti ini.
Lalu kita, nah di sini terlihat teman-teman, di sini terlihat kalau misalnya selisihnya itu positif, maka itu dia pasien itu mengalami peningkatan kualitas hidup. Tapi kalau dia selisihnya itu negatif, maka dia mengalami penurunan kualitas hidup. Nah, sekarang kita lihat nih. Pasien 1 itu nilainya 2,41 positif kan, berarti dia mengalami peningkatan kualitas hidup. Nah, pasien dia 2 juga mengalami peningkatan hidup. Nah, pasien 3 justru minus, berarti dia mengalami penurunan kualitas hidup. Nah, kita coba fokus pada pasien 3 ini. Nah, kita lihat bahwa pasien 3 ini, dia itu kan mengalami penurunan kualitas hidup. Nah, pertanyaannya, penurunan kualitas hidup di mana gitu ya? Pada item yang mana dia mengalami penurunan kualitas hidup? Atau pada dimensi yang mana? Nah, ini. Nah, itu bisa kita temukan menggunakan skalogram. Nah, saya lihat, saya buka ini skalogram. Tables, kita pakai skalogram. Nah, ini skalogram ini kita cari yang version ketiga ya. Version 3. Nah, ini version 3 ini. Version 3 ini kan dia mengalami penurunan ya. Nah, ini saya buka saja pakai Word ya. Buka pakai Word. Specification SJII sama dengan Word. Oke. Nah, saya buka pakai Word. Skalogram. Nah, ini skalogramnya muncul. Nah, ini skalogramnya. Ini skalogramnya. Nah, tadi itu kalau nggak salah itu version 3 ya, version 3. Oke, version 3 itu yang ini ya. Nah, ini version 3. Copy, saya copy saja begini. Nah, ini saya copy saja, saya buat file baru ya, file baru di sini. Oke, ini adalah version 3 di pretestnya. Sekarang kita ambil version 3 di posttestnya. SJII sama dengan doc. Oke. Nah, di sini kita ambil version skalogramnya. Nah, ini kita lihat, kita ngambil yang version 3 ya. Kita ngambil version 3, kita lihat version 3 itu yang mana, kita cari. Nah, ini version 3 nih. Ini dia. Nah, ini. Kita copy saja. Nah, kita copy, kita masukkan di sini. Nah, ini dia. Paste. Nah, ini. Dari sini kita bisa menganalisis penurunan itu ada pada mana. Nah, penurunan itu bisa dilihat dari penurunan skornya ya. Penurunan skor misalnya ini 5 ke 2 nih. Nah, ini 5 ke 2 ini kan penurunan skor di item nomor 22. Nah, item nomor 22, item 22. Lalu item berapa lagi dia mengalami penurunan? Kita lihat. Nih, item 21 mengalami penurunan dari 5 ke 3. Item 21. Oke, lalu kita cari lagi ya, item berapa lagi dia mengalami penurunan. Nih, item 20, 5 ke 3 itu kan menurun ya. Itu yang menurunnya signifikan sekali menurunnya. Dari 5 ke 3 berarti kan dari sangat setuju ke 3 itu mungkin netral ya, atau biasa saja ya, cukup. Nah, ini kita lihat dia penurunannya di situ.
tempat ketiga ini tidak terlalu signifikan, tapi yang signifikan itu ya. Nah, 21, 20, 21, 22. Nah, pada item kualitas hidup ya, pada instrumen kualitas hidup itu item 20, 21 dan 22 itu masuk dalam domain relasi dengan orang lain. Nah, dalam instrumen kualitas hidup ya, instrumen kualitas hidup yang dikeluarkan oleh PBB ya, yang dikeluarkan oleh apa ya, bidang kesehatan itu apa, UNESCO atau WHO ya, WHO ya, dari WHO itu item 20, 21 dan 22 itu masuk pada domain relasi dengan orang lain, sehingga bisa kita katakan bahwa pasien nomor 3 ini dia mengalami penurunan kualitas hidup terutama pada relasi dia dengan orang lain. Jadi relasi dia dengan orang lain itu mengalami penurunan gitu, penurunan kualitas hidup. Kita melihat di pretest itu dia misalnya di item 22 itu dia 5, tapi kemudian menurun ke 2. Di item 20 dari 5 ke 3, 21 dari 5 ke 3. Berarti dia mengalami penurunan kualitas hidup terutama pada dimensi relasi dengan orang lain. Itu yang terjadi pada pada pasien nomor 3 ini. Oke, untuk keperluan hal-hal tertentu, misalnya kita keperluan untuk penulisan di artikel misalnya. Nah, tabel seperti ini kan pasti panjang ya. Nah, ini padahal kita cuma pengen melihat selisih antara pretest sama posttest. Ini tabel seperti ini kan pasti panjang gitu dan akan membutuhkan banyak halaman di artikel. Nah, kalau kita ingin mempersingkat, kita bisa menggunakan chart atau scatter plot ya. Jadi di scatter plot itu kita bisa melihat perbandingan antara measure dari pretest dan posttest. Nah, caranya bagaimana? Kita menggunakan WinStep. Nah, pertama-tama kita ngambil dulu data person measure-nya gitu ya. Nah, kita ke output files ini. Pastikan di sini itu dipilih semua ini. Nah, ini dipilih semua. Ini sudah terpilih semua. Lalu kemudian pilih output file, pilih person p file. Kita munculkan dalam bentuk teks ya. Dalam bentuk teks. Lalu oke. Di sini saya tulis pretest measure. Pretest measure. Nah, ini munculnya seperti ini nih. Nah, ini. Munculnya seperti ini. Sekarang saya ke posttestnya ini. Nah, ini juga pastikan semuanya terpilih ya. Nah, yang di sini semuanya dicentang di sini. Pastikan semuanya dicentang. Lalu output file, lalu pilih version p file. Lalu pilih text editor permanent field. Nah, ini posttest measure. Lalu save. Nah, selanjutnya teman-teman, kita compare ini ya. Nah, kita ke WinStep, pilih yang mana, posttest atau pretest, terserah. Saya pilih pretest saja. Kita mau compare dengan cara kita pilih plot, lalu compare statistik scatter plot. Nah, di sini kita mau comparekan person dari nilai measure-nya. Nah, kemudian kita browse, kita pilih yang tadi yang kita simpan. Pertama pilih pretestnya dulu. Nah, setelah itu baru pilih di bawahnya, pilih posttestnya ini. Setelah itu pilih Excel scatter plot, ini dicentang. Nah, ini juga bisa dicentang nih, tabel 34. Lalu oke. Lalu pilih label. Nah, ini dia akan memunculkan tabel ini seperti ini, bisa dibaca sendiri. Nah, lalu dia juga memunculkan scatter plot di Excel. Nah, ini scatter plot di Excel seperti ini. Ini bisa kita kecilkan hurufnya. Kita kecilkan menjadi 8 atau misalnya menjadi 7. Nah, ini scatter plotnya. Di scatter plot ini kita bisa lihat perbandingan nilai parameter nilai measure-nya antara yang pretest dan posttestnya. Nah, ini
misalnya kita lihat P3 ini. Nah, P3 ini pasien 3 itu kan kalau kita lihat dia mengalami penurunan ya. Penurunan kualitas hidup kan. Nah, ini dia di sini. Dia di pretestnya itu dia 0,5 ini, 0,5. Logit 0,5. Tetapi dia di post testnya itu dia menurun ini. Minus nih. Dia minus. Karena tidak sampai 0 ini kan, tidak sampai 0. Dia minus. Berarti kan dia menurun. Nah, mereka-mereka yang ada di sini ya. Ini yang ada di sini itu, di sini. Nah, itu mereka-mereka yang mengalami penurunan ini. Mereka yang mengalami penurunan kualitas hidup. Sedangkan mereka-mereka yang ada di atas ini itu mereka yang mengalami kenaikan kualitas hidup, bahkan signifikan kualitas hidupnya. Seperti misalnya pasien nomor 18 ini kualitas hidupnya meningkat secara signifikan dia ini. Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Oke, saya kira demikian saja video saya kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan.